Itu saya kira cita-cita semua anak bangsa yang baru merdeka, bahkan itu sampai saat ini. Tapi suara-suara itu kan tanah air dan laut semua suara itu menakutkan semua itu. Tanah air penyanyi dan pengembara. Penyanyi hanya asik buku-buku, hanya asik komunitas. Pengembaraan juga sangat terhambat oleh berbagai hal. Padahal kita sore ini. Satu itu nomor 2, selamat ulang tahun Kang Acil. Nah, saya diberi tugas yang menurut saya berat sekali karena mendahului senior saya, ya pembina saya sebetulnya Kang Sarwono. Di PMB saya dibina oleh beliau, Irahat dan Kang Sarwono. Beliau sendiri tidak menyadari karena biasanya yang memberi itu ya memberi aja gitu. Dia sendiri melupakan apa yang dia berikan kepada kita murid-muridnya. Tapi kita yang menerima kebaikannya itu nggak pernah lupa tuh tentang kebaikan dari Kang Sarwono, ada Kang Maman, Kang Ustaz Maman di sini. Itu terus ada Maman Bangsa. Dan memberi kepada bangsa itu tidak usah harus kaya-kaya. Apa saja bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa ini. Apa saja. Jadi jangan berpikir hanya orang kaya yang uangnya berlimpah bisa menyumbang, tidak. Saya yakin tidak. Nah, ini kebetulan saya diberi kepercayaan untuk mendesain istana di IKN. Itu ada komplek istana itu ada 12 bangunan dari luas areanya 55 hektar. Sekarang ini sedang kita bungkus untuk tender. Maka Tuhan yang keras, Tuhan yang ngatur-ngatur jilbab, Tuhan yang mengatur-ngatur agama dan lain sebagainya. Padahal yang kita butuhkan adalah Tuhan yang memberikan kasih, Tuhan yang memberikan sayang, Tuhan yang satu. Kalau kita yakin Tuhan itu satu, maka kita pasti bersatu. Kalau kita yakin Tuhan itu tunggal, maka kita pasti manunggal. Tapi karena kita tidak yakin dengan imaji atau persepsi ketuhanan kita, maka kita bertengkar atas nama Tuhan. Padahal ISIS Al-Baghdadi dibikin oleh intelijen CIA Amerika. Akhirnya ISIS menghancurkan hampir seluruh artefak-artefak hazanah peninggalan-peninggalan Arab kuno. Saya datang ke Suriah, saya datang ke Irak, saya datang ke negara-negara Arab hari ini, dan terakhir saya kemarin hampir 2 kali Ramadan saya di Mekah, Sawal saya ada di Spanyol, melihat bagaimana peninggalan Islam dari tahun 722 lalu 800 tahun kemudian terusir kembali ke Maroko. Di sana ada masjid di Cordova, di sana ada Alhambra dan sebagainya. Lalu saya balik lagi ke Mekah karena hajian. Itu enaknya Komisi 8 Pak Kiki. Tidak perlu antri 25 tahun. Saya ketemu teman-temannya MBS. Seluruh Jeddah itu 31 km. Sepanjang itu dihancurin. Dan dia ingin membuat image baru tentang Arab yang tercerahkan, tamadun. Dia hancurkan kekumuhan atas nama agama. Dia bikin MOU dengan Israel. Dia membuka hubungan bagaimana membuat pertanian digital farming dengan teman-teman di Cina. Cina yang berhasil mengangkat Ethiopia dengan sistem pertaniannya menjadi negara penghasil pertanian terbesar keempat di dunia, padahal mereka dalam keadaan kekeringan. Nah, saya jadi berpikir, hari ini yang kita perlu perbaiki adalah imaji kita tentang Tuhan. Makanya kalau kita baca Rumi, saya kalau tiap Desember biasanya ke Rumi, ikut haulnya Rumi di Turki. Maka sebenarnya aneh kalau ada orang tiba-tiba membenci patung, deg-degan lihat salibnya Yesus. Lalu ada lonceng gereja tiba-tiba istighfar. Saya kadang-kadang mau ngobrol berdua dengan Pak Nyoman, kita usul aja ke Tuhan agar proyek surga dan neraka itu kita hapuskan saja. Kenapa? Karena akhirnya siapa yang bukan namanya, tapi cukup menyebutkan tapi dia bekerja keras untuk kemanusiaan. Kata Ibnu Arabi, itu adalah ungkapan menyebut Tuhan yang hakiki, bahwa Tuhan itu ada dan tidak ada yang bisa menggantikan adanya Tuhan. Kita ini tidak ada dan akan kembali tidak ada, yang tetap ada adalah Tuhan. Itu poin pertama.
Poin kedua adalah hubungan tentang kemanusiaan. Mas Ipong tadi udah cerita, Kang At udah cerita juga. Kita kadang-kadang heran bagaimana founding father kita. Dulu ketua partai Katolik namanya Pak Kasimo. Partai Masyumi dipimpin Nasir. Nasir dengan Kasimo itu nggak pernah itu atur soal bagaimana ideologi negara, bagaimana presiden, tapi dia bersatu padu ketika melawan komunisme. Dan dua-duanya, Nasir ketika Natal datang ke Kasimo, Kasimo datang ketika Idul Fitri. Kita belum apa-apa di sini udah dikatakan sebagai haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Padahal kalau kita datang, anak saya kebetulan baru beres S1 di Mesir. Dia ketemu guru-guru besar dia, Syekh Ali Jumat, Syekh Yusuf dan sebagainya. Dia bilang, Pak, no problem kok. Di sini orang ucapkan selamat Natal, bahwa gabung ikut doa juga. Di kita itu aja dipersoalkan. Jangankan antara muslim dengan non muslim, muslim dengan muslim saya dipertanyakan. Saya nyebut insya Allah aja disatukan, nggak boleh, harus insya Allah. Allahnya gimana pakai Allah? Rumit banget menyebut Tuhan itu. Seperti itu. Kita masih diingatkan bagaimana ada sebuah kampanye besar di Tegalega. Tiba-tiba ada seorang yang bolak-balik di depan kamar karena tidak kebagian kamar. Maka yang di dalam kamar langsung bilang, Bung, Anda kehabisan kamar, masuk kamarku, Anda soft. Loh, Anda tidur di sini. Loh, Bapak di mana? Saya biarkan tahajud semalam. Itu Isa Ansori dengan DNID. Berbeda ideologi, tapi ketika berkemanusiaan, dua-duanya bisa berbagi kasur di satu kamar. Ini yang kita hilang sekarang, nilai-nilai kemanusiaan itu. Makanya kalau kita hari ini kembali melihat Indonesia, nilai kemanusiaan itu mulai dipertanyakan ketika peristiwa Sambo ini. Mohon maaf Pak Kiki, saya adalah anggota Badan Kajian MPR bidang hubungan antar lembaga negara. Gus Dur betul ketika mengatakan Indonesia ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi negara bukan-bukan. Karena kita memang nggak jelas coba hubungan antar lembaga negara. Presiden begitu berkuasanya sehingga DPR tidak berkutik soal ciptaker. DPR tiba-tiba tidak berkutik soal undang-undang tentang minerba dan lain sebagainya. Karena istana sudah ngirim pesan dan lain sebagainya. Begitu pula MPR, apa coba kata MPR? Seperti itu. Kita ngusulin tentang menghidupkan kembali GBHN dengan PPHN, ditolak. Kita ngomong kembali bagaimana ideologi Pancasila itu diterapkan dengan pola seperti ini, ditolak. Inilah sebenarnya pola-pola kemanusiaan yang memang harus diperbaiki. Bahwa, ini kata Habib Lutfi, kalau kita tidak menemukan alasan kita untuk saling mencintai, satu alasan aja kemukakan, bahwa kita sama-sama manusia. Dan manusia disebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Selama kita manusia, tidak boleh ada Barada J yang dibunuh secara sadis, lalu dibuat sebuah drama yang skenarionya dibikin setelah drama itu terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang merugikan. Bahwa poin pertama tadi, industri ketuhanan harus kita gantikan dengan ketauhidan. Yang kedua, industri pertahanan kekayaan harus kita lawan dengan konsep bahwa kekayaan sudah tidak ada artinya. Bung Hatta mengatakan, kalau anak kita tidak berhasil matematik, gampang, suruh pelajari lagi. Kalau anak kita gagal dia bernyanyi, gampang, latih lagi. Tapi kalau kejujuran sudah hilang di anak kita, agak sulit diajarkan. Nah yang terakhir, ini yang saya katakan ke Pak Sarwono tadi. Dan kalau Pak Nyoman bilang banyak sarjana yang hari ini tiba-tiba jadi guru besar. Hari ini di Bandung oleh KPK ditangkap Rektor Universitas Lampung. Hari ini Profesor Doktor yang seminggu yang lalu masih meresmikan gedung Center Nahdlatul Ulama. Bayangkan bendahara NU aja maling bro. Makanya saya ditanya, Kang Maman, Anda ini kan tokoh NU, memimpin lembaga dakwah PBNU, dai-dai NU itu, tapi kenapa Anda nggak pernah datang ke Keramat? Saya bilang saya tetap NU, buktinya saya datang ke NU Maps. NU Art itu Abah Iwan milik NU. Menurut saya. Nah, maka kan konsepsi yang penting adalah hubungan kita dengan alam.
Kalau kita mengacu kepada berapa jumlah ayat di Quran, 6.000 ayat lebih Quran itu, yang ngomong tentang hukum dengan Tuhan itu hanya 500-an. Yang lebih besar adalah hubungan kita dengan alam. Tetapi adakah di antara kita hari ini yang mencoba misalnya bagaimana cara berwudu yang tidak menghambur-hamburkan air? Tidak ada. Orang Indonesia itu di Arab disebut al-baghal, sapi betina. Karena kalau wudu asal di Bandung. Padahal satu pohon di sana 1 meter itu sudah mengeluarkan uang hampir 50-75 juta untuk pengairan. Coba kalau Quran menyebutkan wudu itu yang wajib hanya 4. Wajah 1 kali, tangan kiri kanan 1 kali, lalu kepala. Kalau yang botak-botak Bapak tidak usah, cukup diusap kepalanya aja Pak. Makanya kalau saya percaya Pak Nyoman sama Abah Iwan itu tidak ada keinginan apapun kecuali ingin jadi rambut. Nah, makanya kalau Pak Nyoman bilang saya udah nanam, saya pun mengatakan Pak Sarwono datang ke Jatiwangi, saya pun nanam pohon, bikin apa yang disebut dengan pesantren agroforestry. Anak-anak tidak dididik tentang jihad membunuh orang yang berbeda, karena sungguhnya kita memang perlu berbeda. Tetapi saya ajarkan anak-anak fikih air, fikih angin, fikih tanah. Saya pulang dari negara-negara Eropa Timur di mana Islam pernah masuk di sana dengan Turki Utsmaniyah itu. Maka kita melihat bagaimana irigasi, bagaimana sistem danau, bagaimana sistem air mancur dan sebagainya. Itu adalah inspirasi besar dari apa yang disebut dengan bab toharo atau bab bersuci dalam Islam. Nah, tiba-tiba di Indonesia kok Islam kedengarannya hanya, saya masih ingat dengan Gunawan Muhammad ada acaranya Taufik Razan ke NTB. Di pinggir saya Mas Gu, tiba-tiba dia bilang, Kang aku mau nanya, di pinggir saya ini berjubah, bahaya nggak jubah yang ini? Saya bilang, Mas, yang berjubah itu tidak semua berbahaya. Yang berbahaya itu yang disebutkan Pak Kiki tadi, takfiri. Orang yang segala kafir, orang yang segala nggak boleh, menghinakan bendera nggak boleh, hadoroh nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Termasuk juga ada orang yang mencoba membuat bahwa Borobudur dibikin oleh Nabi Sulaiman. Sulaiman itu berasal dari Sulaiman. Yang ngawur lagi ada yang mengatakan bahwa Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 itu milik saudagar kaya dari Yaman yang namanya Martak. Tetapi yang hebat kata dia, Soekarno sebelum banget itu meminum dulu madu Yaman yang menyehatkan. Kan gila banget kan? Ujung-ujungnya agama jadi alat bisnis, agama jadi alat kekuatan untuk memperkaya diri. Makanya aduh Bapak Ibu, akhirnya uang itu dipergunakan untuk apa? Untuk merongrong Pancasila, untuk terus merecoki orang-orang bahwa Indonesia tidak pernah punya pahlawan, karena kemenangan itu justru dari Allah, bukan dari pahlawan yang keluar dari berbagai agama lintas keyakinan yang berbeda. Mereka menggunakan uang dari sedekah kita tentang kemanusiaan dan surga untuk mengacak-ngacak kebangsaan kita, mencabik-cabik merah putih kita. Makanya saya senang tadi Mas Kang Imam tiba-tiba pegang ini dan menghadap merah putih. Itu kalau di NU langsung bilang Al-Fatihah, dia bilang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, warak gitu. Swing low, sweet chariot, coming forward to carry me home. Got to swing low, sweet chariot, coming forward to carry me home. Jadi swing low, sweet chariot, di mana-mana itu berlaku nih lagu. Waktu saya nyanyikan di Alabama, dia bilang begini, Iwan katanya, ini di atas kita nih, di atas kubah seperti gini, di kafe di desa gitu. Ini sedang melayang-layang kereta yang ditarik bukan oleh kuda, oleh para malaikat. Kita cek hidung-hidung, gak nyanyi blues.
ditarik mengelilingi kita. Mana dekat kiri? Mana aja panona kurang halus. Cuma itu nya kurang iman siapa cina kira-kira bisa sunnah. Ditinggal toga sehingga bawahnya kecil. Jadi sekarang pun demikian nih teman-teman. Ini ada kereta yang ditarik oleh para malaikat berkeliling di atas kubah kita ini. Dan menawarkan siapa yang mau ikut pulang. Ayonya, kalau nanti dipain kan bisa jangan gitu kan. Jadi ini barang dia cerita gitu, aduh saya kaget takut. Nah kasihan tapi tidak biar siapa itu. Lu juga bakal seperti itu. Ini malaikat begitu hebat, batu wanita dicabut beri nyari dialungkan, ya pergi ajak anak kereta, ayo cenah dari mana embung, gitu kan. Swing low, sweet Italia, coming home to carry me home. Got to swing low, sweet Italia, coming home to carry me home. Yeah, I took over the Jordan. And what did I see? Jordan itu kalau dengan lindungan Tuhanku, dengan lindungan Tuhanku, dengan semangat darimu, dengan semangat darimu, ku akan selalu lirik lagu ini adalah dengan lindungan Tuhanku. Jadi kalau dikatakan dengan aku itu tetap taburan. Ini merdeka sama aku dan kamu ini itu iblis namanya, sombong, lebih sombong dari orang lain. Jadi gunung menyuruh catat apa dia tenang dengan lindungan Tuhanku, dengan semangat spirit dari teman-teman dari Indonesia. Aku akan selalu berjuang.